Datang ini seseorang di hadapan kuburan Nabi. Singkat daripada kisah, dia melantunkan syair, ya khaira man dufina bil qa'i a'zamuhu fatoba min tibihin al qafu wal akamu nafsi fida'u li qabrin anta sakinuhu fihi al afafu wa fihi al judu wal karamu anta habibullah turja syafa'atuhu inda sirati idza ma dhallat qadamu laulaka ma khuliqat syamsun wala qamarun wala sama'un wala lahu wala qalamu. Di hadapan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia katakan sebaik-baiknya manusia yang dikuburkan di tempat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tempat ini, yaitu kota Madinatul Munawwarah secara umum, menjadi mulia karena sebab ada engkau di dalamnya. Jiwaku sebagai tubusan bagi kuburan yang kau tinggal di dalamnya. Di dalamnya ada kesucian, ada kedermawanan, ada kemuliaan. Engkau adalah kekasih Allah yang diharapkan syafaatnya di saat manusia melangkahkan kaki di batan sirat. Seandainya bukan karena engkau, wahai Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan matahari, Allah tidak ciptakan bulan, Allah tidak ciptakan langit, Allah tidak ciptakan bumi, Allah tidak ciptakan laut, Allah tidak ciptakan kolam. Karena sebab Allah ciptakan engkau, Allah ciptakan seluruhnya daripada alam semesta beserta isi-isinya. Itu dibacakan di depan maqbarahnya Rasulullah SAW. Maka orang itu setelah membaca syair, dia pergi. Atawi, penjaga makam Nabi SAW, tertidur, maka bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, alhik a'rabiyah wa basyirhu bi anna Allah qad ghafara lah. Kejar orang tadi, kasih kabar gembira kepadanya bahwa dosa-dosanya seluruhnya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, datang seseorang di hadapan kuburannya Rasulullah SAW sambil bermunajat. Dia mengatakan, ya Allah, anta rabbi wa ana abdu wa hadzal nabiyyu wa syaitanu aduwwu wa in taghfirli yafrah nabiyyu wa yahzan aduwwu wa yanju abdu wa in lam taghfirli yahzan nabiyyu wa yafra aduhu wa yahliku abdu wa anta akramu an tuhzinan nabiyya wa tufriha aduwa wa tuhlika abdak. Dia katakan, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, ini adalah nabimu Muhammad SAW, dan syaitan adalah musuhmu. Jika engkau tidak ampuni dosa-dosaku ya Allah, jika engkau ampuni dosa-dosaku ya Allah, maka nabimu bahagia, musuhmu sedih, hambamu selamat. Namun jika engkau tidak mengampuni dosaku, maka nabimu sedih, musuhmu bahagia, hambamu binasa. Dan saya yakin engkau itu maha suci. Tidak mungkin engkau membuat kekasihmu sedih, kemudian membuat musuhmu bahagia dan membinasakan hambamu. Maka orang ini pergi dari kuburan Nabi Muhammad SAW. Lantas penjaga kuburan tertidur bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, alhik a'rabiyah wa basyirha innallaha qad ghafara lahu bihusni mas'alatihi. Kejar orang tadi, kabarkan kepadanya bahwa Allah Ta'ala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya karena kata-kata di dalam doanya begitu indah dan begitu baik. Ini di hadapan makam Nabi Muhammad SAW. Ada seorang wali min awliyaillah bernama Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Lahir tahun 512 Hijriah, meninggal 578 Hijriah. Beliau punya keramat. Bagi beliau keramat, bagi Nabi Muhammad mukjizat. Kullu makana mu'jizatan lin nabi jazaa'i yakuna karamatan liwali. Ini kaidah dari para ulama. Setiap mukjizat yang bisa dilakukan oleh para nabi, maka hal itu pun bisa terjadi bagi para wali sebagai bentuk keramat kepada mereka. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai pada tahun 555 Hijriah, beliau melaksanakan ibadah haji. Yang menarik, ibadah haji pada tahun 555 Hijriah ini banyak juga dari kalangan para aulia melaksanakan haji. Di antaranya As-Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga ikut haji di tahun yang sama dan berada di tempat yang sama pada waktu itu di Madinatul Munawwarah tahun 505 Hijriah.
Al-Imam Ahmad Ar-Rifai qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha, ketika beliau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, persis di hadapan pusaran Nabi, dia mengucapkan salam, assalamu alayka ya jaddi, aku mengucapkan salam kepada engkau wahai kakekku, karena beliau anak keturunan dari Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, masih daripada zuriyah anak cucunya Nabi Muhammad SAW, seorang wali min auliyaillah. Ketika mengucapkan salam kepada Nabi, terdengar suara balasan salam di dalam kuburan Nabi Muhammad. Wa alaikassalam ya waladi, dan ucapan salam kepadamu juga wahai anakku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya waladi. Lantas beliau berada di depan pusaran kuburan Nabi Muhammad SAW. Telah lama kerinduan ingin ziarah ke makam Nabi, baru terwujud di tahun 505 Hijriah. Beliau mengatakan, fi halati bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardi anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul ashbah qad hadarat famdu yaminaka kay tahra biha syafati. Waktu dahulu di tempat yang jauh saya rindu ingin ziarah ke makammu ya Rasulullah, tapi terhalang oleh waktu dan tempat, maka saya kirim ruhku datang mencium tanah pusaranmu. Hari ini ya Rasulullah, saya berada di alam realita, alam yang nyata, maka saya memohon kepadamu wahai Rasulullah, ulurkan tanganmu yang mulia itu agar bibir ini mengecupnya. Maka tangan keluar dari kuburan Nabi Muhammad SAW. Disaksikan 100.000 orang. Dalam satu riwayat 100.000 orang. Mutawatir. Imam Suyuti mengatakan dalam kitab At-Tanwir, siapa orang yang mengingkari keramat daripada Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, dia mengatakan itu dusta, maka ada penyakit munafik dalam hatinya. Karena ini riwayat diriwayatkan hampir 100.000 orang, dan diantaranya ada para ulama, ada para aulia, ada para solihin menyaksikan dengan mata mereka. Makanya saksi matanya yang menyaksikan itu ditulis kitab khusus membahas tentang saksi mata yang menyaksikan keramatnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Judulnya Al-Kanzul Mutalmas, karya daripada Abul Huda As-Sayyad Al-Husaini Ar-Rifai, membahas tentang saksi mata saja yang menyaksikan keramat daripada Al-Imam Ahmad Ar-Rifai rahimahullah. Maka dicium tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika dicium, disaksikan oleh manusia yang jumlahnya begitu banyak, maka dikhawatirkan terlintas rasa kagum luar biasa. Keramat saya muncul, disaksikan oleh banyak orang. Beliau langsung menjatuhkan diri tersungkur. Dan beliau mengatakan, wahai manusia, lewat di leher saya jika ingin ziarah ke makam Nabi. Maka seluruh manusia mereka berjalan. Ada sebagian yang menginjak punggungnya, ada yang sebagian menginjak lehernya. Beliau izinkan dan beliau perintahkan agar menggugurkan rasa bangga terhadap keramat yang Allah tunjukkan di hadapan seluruh manusia yang jumlahnya hampir 100.000 manusia. Maka kalau beramal, membaca wirid, membaca amalan-amalan, dan melakukan ibadah dengan tujuan mencari keramat sampai mati gak dapat keramat. Karena yang mendapatkan keramat orang yang membenci keramat. Yang mendapatkan keramat orang yang membenci keramat. Ini pernyataannya Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah fi Ma'rifatil Qawaid Sufiyah. Ini mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi keramat bagi Al-Imam Ahmad Ar-Rifai qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha.